Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sejawat sekalian. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Panitia JEM 2021 yang telah mengundang kami untuk sharing sedikit peran bedah pada nodul tiroid, dan terima kasih telah menyelenggarakan acara dengan sangat baik, serta kepada para peserta JEM 2021, terima kasih atas kehadirannya. Semoga sejawat selalu dalam keadaan sehat walafiat. Izinkan saya di sini akan memberikan materi tentang peran bedah ataupun terapi bedah pada nodul tiroid. Saya share screen dulu. Oke. Apakah sudah terlihat? Mudah-mudahan sudah terlihat. Judul yang diberikan kepada kami adalah terapi pembedahan pada nodul tiroid. Kapan perlu dipertimbangkan? Nodul tiroid kita tahu di angka insidensi kanker tiroid makin lama makin meningkat. Ini data di Amerika. Pada tahun 2020 didapatkan 92.000 kasus, terbanyak pada wanita, tapi diprediksi tahun 2030 meningkat 2 kali lipat, jadi 183.000. Ini menyebabkan, kalau kita bandingkan sama payudara, ini menyebabkan di tahun 2030 tiroid diprediksi akan menempati ranking kedua keganasan pada wanita, sedangkan pada pria pada ranking ketiga. Namun angka kematian dikatakan relatif stabil. Nodul tiroid sering merupakan masalah pada pasien-pasien kita, datang dengan benjolan dan menjadi kekhawatiran pada pasien-pasien kita. Apa yang dilakukan? Sedikit saya sharing tentang sampai sejauh ini tidak banyak perkembangan tentang surgery pada tiroid. Kita lihat pada tahun 2011 ini yang paling tinggi, 2011-2012. Di sini yang paling tinggi angka peran bedah, karena di situ dilakukan profilaksik neck disseksi pada kasus microthyroid carcinoma. Sangat terlalu agresif dilakukan. Tetapi makin lama makin berkurang, makin ditemukannya molecular testing pada tahun 2014, itu akan menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan penata laksana nodul tiroid. Pada tahun 2015, ATA guideline tidak lagi melakukan suatu keharusan operasi pada di atas 1 cm. 1 sampai 4 cm masih boleh dilakukan lobektomi saja, jadi tidak perlu sampai total tiroidektomi. Pada tahun 2016 juga ditemukan non-invasive follicular thyroid neoplasm, dan ini merupakan suatu kondisi indolen yang tidak perlu tindakan yang agresif. Dan terakhir adalah ditemukannya second generasi molecular gain test tahun 2018, ini jelas-jelas digunakan pada nodul yang indeterminate. Sehingga kalau dia positif perlu dilakukan operasi, tapi kalau negatif tidak perlu tindakan surgery. Sehingga secara total dikatakan tidak ada perubahan
pada suatu tindakan surgery, tetapi yang ada adalah bagaimana melakukan suatu manajemen ataupun manajemennya yang terjadi perubahan untuk mana yang perlu dilakukan surgery, mana yang tidak. Sehingga kami katakan atau YEH menyatakan progresif deeskalasi dan terjadi peningkatan personalisasi care of care. Nah, kita masuk ilustrasi kasus seorang wanita terdapat benjolan di leher depan sejak 3 tahun yang lalu tanpa nyeri, tapi tambah membesar, tidak ada gangguan menelan, tidak ada sesak napas. Terakhir 4 bulan terakhir timbul suara serak. Pada pemeriksaan fisik ditemukan benjolan di depan, ikut bergerak saat menelan, artinya itu tiroid. Pada palpasi konsistensi padat, ukuran 5 x 6 cm, permukaan rata, batas tegas, mobile, kesan trakea terdesak ke kanan, dan tidak teraba kelenjar getah bening. Dari hasil laboratorium masih dalam keadaan eutiroid. Ini dari depan, sedikit pada pul bawah, tidak terlalu jelas di sini, mungkin sudah mulai masuk ke bawah. Nah, dilakukan pemeriksaan USG di sini, pada yang sisi kanan ditemukan adanya benjolan yang padat dan juga ada dengan batas yang cukup tegas sebenarnya. Kemudian dilakukan foto swab tisu leher, terdapat deviasi dari trakea dan terlihat di sini ada sedikit kalsifikasi. Dari foto torak juga demikian. Kemudian dilakukan biopsi FNAB. Hasil yang didapatkan adalah suatu neoplasma folikuler. Sempat dilakukan CT torak, terdapat sedikit ekstensi ke mediastinum superior, tapi tidak banyak. Nah, apa yang harus dilakukan pada pasien ini? Terdapat beberapa gejala, terutama adalah adanya gejala kompresi pada pasien ini. Bisa kita tahu gejala-gejala kompresi itu bisa disfagi, globus sensasi, posisional dyspnu, ortopnu, dan suara serak, hoarseness. Kita harus berpikir pasien ini jangan-jangan ini adalah suatu keganasan. Pemeriksaan pre-op yang harus dilakukan adalah USG sudah dilakukan, ronsen fototoraks, CT, bisa dilakukan scan radionukleid kalau ditemukan peningkatan atau penurunan dari hasil laboratoris. Biopsi jarum sudah dilakukan, tapi hasil masih neoplasma folikuler, sehingga ada evaluasi pita suara pada pasien ini, tapi tidak ditampilkan gambarnya. Apa yang harus dilakukan berikutnya adalah diagnosis pada pasien ini belum tegak. Triple diagnosisnya belum tegak antara klinis yang curiga ganas, imaging, dan hasil sitologi yang masih belum menyatakan suatu keganasan. Apakah pasien ini perlu dilakukan pembedahan atau cukup diobservasi saja? Kita tahu operasi pasti akan membuat pasien-pasien kita merasa khawatir. Kenapa? Pasti ada bekas operasi, menimbulkan rasa tidak nyaman, inconvenience dikatakan di situ, adanya biaya-biaya direct, indirect, adanya potensi medikasi seumur hidup karena diangkat semua. Serta jangan lupa ada komplikasi pembedahan. Tapi indikasi operasi pertama adalah jika ganas atau curiga ganas. Adanya gejala penekanan, jalan napas, airway ataupun vena cava superior, gagal terhadap terapi medikamentosa, terdapat deviasi trakea. Nah, goiter yang letak substernal, dan ada juga deformitas serta patient preference, kekhawatiran pasien. Namun, di samping indikasi yang tadi ini ada 7, masih ada satu lagi adalah diagnosis untuk indikasi untuk diagnostik hemitiroidektomi atau diagnostik surgery. Kenapa? Karena diagnosis masih belum bisa ditegakkan. Kalau dilakukan suatu tindakan surgery pada pasien tadi, bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Seberapa luas yang harus diambil?
Kita tahu jika tumor jinak, nodul jinak sudah tegak, maka tindakannya adalah lobektomi, mengangkat satu lobus. Jika tumornya ganas, bisa dilakukan total atau ismolobektomi, tergantung dari ukuran. Tapi kalau nodul indeterminate, maka harus surgical diagnosis. Sebelum dilakukan operasi, tentunya dokter bedah akan melakukan beberapa pemeriksaan kita sebut dengan peridiagnostik. Bagaimana ukurannya, lokasi, pertumbuhannya cepat tidaknya, apakah ada extension ekstratiroidal, apakah ada metastasis. Ini tentunya didapat dari hasil-hasil imaging tim yang baik, apakah hasil USG yang baik, apakah juga hasil pembacaan sitologi yang akurat, serta memperhatikan patient karakteristik, usianya, bagaimana patient preference, bagaimana komorbid dan suportif dari keluarga maupun tim medikal, sehingga kami akan menentukan mana yang paling ideal untuk tindakannya, yang paling minimal yang bisa dilakukan tindakan surgery pada pasien tersebut, sehingga akan meminimalkan intraoperatif surprises. Kenapa? Karena banyak kejadian hal yang kita tidak temukan, belum ditemukan pre-op, tetapi during op ditemukan, sehingga itu akan merubah strategi tindakan operasi. Sehingga dokter bedah kan sekali lagi akan menilai kelima ini, apakah memang perlu dilakukan surgery? Oh, curiga ganas. Oh, sudah ada ekstensi, sudah ada deviasi trakea. Ekstensi tiroidnya perlu nggak dilakukan total tiroidektomi? Apakah cukup ismolobektomi? Bagaimana dengan kelenjar getah bening? Apakah harus dilakukan? Juga apakah sudah melekat ke struktur sekitar pembuluh darah, otot, dan saraf, dan apakah sudah terjadi distan metastasis. Ada beberapa jenis pembedahan, mulai dari lobektomi sampai total, diseksi leher sampai reseksi, maupun yang tidak bisa kita lakukan komplit, kita sebut dengan debulking. Ini contoh ismolobektomi, mengangkat satu lobus, biasanya pada yang jinak maupun pada yang low risk untuk suatu keganasan. Beberapa kasus kita terpaksa melakukan completion, melengkapi yang tadinya kita hasil frozen section ternyata tidak bisa menentukan follicular lesion, seperti kasus tadi, follicular neoplasma, maka besar kemungkinan terjadi pada potong beku disebutkan follicular lesion. Pada kasus yang agresif varian, tall cell, kolumner, insuler, itu tidak bisa ditentukan pada saat potong beku. Kita tunggu hasil, ternyata keluar 1 minggu hasilnya varian agresif, terpaksa harus masuk lagi tiroidektomi completion. Pada yang ada positif isthmus margin, ada kelenjar getah bening, dan selalu ini adalah extension ekstratiroidal. Sehingga pasien khawatirnya akan nambah 2 kali, karena harus dilakukan operasi 2 kali. Dan jangan lupa biaya pun akan bertambah di situ. Pada kasus yang terdapat kelenjar getah bening, maka harus dilakukan suatu diseksi kelenjar getah bening. Tetapi tidak lagi diseksi yang seperti ini yang dilakukan. Ini kalau sudah advance. Pada kasus yang masih mobile, maka dilakukan diseksinya kita sebut dengan diseksi yang selektif. Cukup level 2, 3, 4, bahkan hanya sampai ke 5. Nah, pada kasus yang sudah lanjut, terpaksa kami melakukan tindakan semaksimalnya, kita sebut dengan debulking. Tentu secara makroskopis masih tersisa massa tumor di sana. Dan pada kasus yang anaplastik dan advance, mungkin hanya sampai tindakan paliatif, biasanya kami hanya melakukan tracheostomi dan biopsi. Bagaimana kalau pada kasus yang FNAB-nya ditemukan indeterminate? Mungkin ini pembicara sebelumnya sudah bicarakan, tapi perlu kami sampaikan. Beberapa kasus, ada 30% kasus yang FNAB-nya indeterminate. USG klinis jinak, imaging juga tidak jelas, FNAB-nya aus atau indeterminate. Apa yang dilakukan? Selama ini kami melakukan ismolobektomi dan pemeriksaan potong beku. Bersama dokter PA menentukan apakah ini jinak atau ganas. Namun, di era tes molekuler yang saat ini, tindakan ini dapat dikurangi
apa yang disebut dengan unnecessary surgery. Kalau dulu sebelum ada molecular marker, kami melakukan tindakan surgery, ternyata 75% itu jinak, hanya 25% yang ganas. Tapi di era molecular testing, maka banyak sekali pasien yang dapat dihindari untuk tidak melakukan tindakan surgery yang tidak perlu. Artinya di sini sampai 50%. Ada 2 tes yang saat ini berlaku adalah Tirosik V3 dan Afirma. Kedua-duanya sudah bisa dikerjakan dan berdasarkan penelitian lipid, mereka mengatakan angka sensitivitasnya, spesifitasnya sangat tinggi, bahkan dikatakan dapat menghindari diagnostic surgery hampir 50%. Sehingga ini kemajuan ke depan pada kasus-kasus yang indeterminate. Kalau memang harus dilakukan surgery, pembedahannya harus dilakukan di mana, pada siapa, seperti apa karena kekhawatiran pasien kita jangan-jangan nanti terjadi komplikasi, Pak Dokter. Duke Health menyatakan kalau dilakukan suatu tindakan surgery pada surgeon yang high volume ini adalah di atas 25 kasus, maka angka risiko komplikasi akan menurun. Di sini 25 kasus hanya 3% kasus. Pada United Kingdom mereka mengatakan di atas 25. Tahun 2013 di atas 30, tetapi 2017 menyatakan high volume surgeon itu adalah di atas 50 per tahun. Itulah yang dikatakan kompeten sehingga akan mengurangi komplikasi dari surgery tersebut. Namun bagaimana pada kasus yang sudah terjadi metastasis di KGB? Apa yang dilakukan? Kim melaporkan pada kasus-kasus yang sudah terjadi metastasis di leher, mereka melaporkan suatu studi kohort retrospektif, didapatkan 18% rekurensi, tetapi didapatkan hanya pada 15% pada yang high volume. High volume di sini adalah di atas 100 per tahun. Sedangkan pada kasus yang low volume didapatkan 27%. Dan juga negatif resection marginnya lebih besar pada kasus yang pada low volume surgeon. Sehingga dikatakan kalau sampai harus melakukan tindakan surgery, maka disarankan pada yang high volume surgeon karena dapat membersihkan leher lebih baik lagi. Bagaimana dengan apa yang dilakukan perioperatif? Pada perioperatif pre-op adalah memikirkan bagaimana ada risiko terjadinya scar, apakah ada kemungkinan terjadinya obstruksi, perubahan suara, gangguan paratiroid maupun hipotiroid. Sedangkan post-op kemungkinan terjadi resiko perdarahan, respiratory distress, kalsium, bagaimana melepas drain, dan reassessment tentang vocal cord morbidity serta thyroid function test. Apakah ada peran bedah pada kasus inflamasi? Kita tahu pada kasus Riddles dan Hashimoto, ada yang dilakukan tindakan ismektomi, terutama pada Riddles, karena Riddles sangat berhubungan dengan adanya fibrosis. Jika terdapat fibrosis pada ismus, maka akan timbul keluhan pada pasien. Tindakannya apa? Cukup ismektomi saja. Catherine McManus menyatakan beberapa kasus Hashimoto thyroiditis perlu dilakukan tindakan surgery karena masih mereka menyatakan surgery povaliasi karena pada kasus-kasus yang persisten simptom setelah terapi konservatif. Bahkan Ivar Goldfog melaporkan pada suatu randomized control trial yang membandingkan tiroidektomi dengan medical management pada 150 pasien dan dengan gejala yang berat, apakah terdapat fatigue, increase, adanya tenderness joint muscle, agak gangguan tidur, dry mouth maupun mata, mereka mendapatkan setelah tindakan tiroidektomi terjadi perbaikan. Perbaikan di sisi mana? Pada vitalitas, fungsi sosial, fungsi emosional,
dan kesehatan mental. Bahkan skor fatigue-nya akan menurun dan reporting chronic fatigue-nya juga menurun. Sehingga Goldbeck dan kawan-kawan melaporkan pada kasus Hashimoto yang masih terdapat keluhan yang persisten, maka pilihan total tiroidektomi akan mulai diperhatikan karena sangat membantu pada pasien-pasien yang dengan gejala yang menetap. Pada kasus hipertiroid, apakah ada peran bedah di situ? Kita tahu selalu hipertiroid kalau dilakukan operasi, maka resiko tiroid storm. Beberapa kasus yang perlu tindakan operasi yaitu pada kasus yang tidak respon terhadap medikamentosa, ukuran yang besar karena ada kompresi, serta beberapa kasus akhir ini makin meningkat Graves dengan timbul nodul-nodul tiroid yang sangat curiga suatu keganasan. Ada beberapa kondisi yang bisa dilakukan, bisa pada Graves bisa dilakukan total tiroidektomi atau downhill, pada toxic bisa lobektomi ataupun near total pada toxic multinodular goiter. Okushima melaporkan pada kasus Graves disease, maka penata laksanaan utama pada Graves disease akan berhubungan dengan morbidity maupun mortalitas berhubungan sama kardiovaskulernya. Sedangkan Kitahara melaporkan terdapat hubungan terapi radioaktif iodine pada kanker, pada mortalitas kanker pada pasien-pasien dengan hipertiroid. Mereka berdua menyatakan bahwa kontrol yang baik akan mereduksi resiko kardiovaskuler, sedangkan terapi iodine berhubungan dengan peningkatan mortalitas. Kita tahu penata laksanaan Graves saat ini adalah yang terbanyak adalah medikamentosa. Yang biru ini ada radiodiodine dan yang hijau adalah surgery. Maka dengan dua laporan ini mungkin mulai memikirkan tindakan surgery mulai makin banyak karena selama ini hanya sekitar 5% saja mulai memikirkan tindakan surgery pada kasus-kasus Graves disease. Terutama apalagi didapatkan kondisi seperti tabel 17 ini. Bagaimana pembedahan itu, apakah dikatakan cukup aman? Tahun 100 tahun yang lalu tindakan surgery sangat berisiko, sangat berbahaya. Dikatakan angka kematiannya tinggi di atas 40% karena perdarahan maupun infeksi sepsis. Bahkan tahun 1850 sempat dihentikan. Tidak ada yang boleh melakukan tindakan surgery pada nodul tiroid. Kenapa? Karena resiko angka kematiannya tinggi. Setelah Kocher menemukan suatu alat klem yang kita sebut dengan klem Kocher dan beberapa prinsip-prinsip penata laksanaan sepsis, penata laksanaan antisepsis yang baik, maka angka mortalitinya berkurang, cederanya juga berkurang, dan dilakukan preservasi kelenjar paratiroid sehingga operasi pada tiroid dikatakan makin aman, memberikan hasil yang baik. Komplikasi lokal yang bisa terjadi mulai dari hematom, seroma, infeksi, adanya permainan anestesi, nyeri kronis, dan parut. Nah, parut ini tidak banyak tetapi sering menjadi masalah pada wanita usia muda, wanita karier, pada kulit gelap, dan riwayat keloid. Dan banyak di daerah kita di bangsa Asia ini. Komplikasi yang perlu tindakan surgery, misalkan pada tracheomalasi, kompresif hematom, dan recurrent laryngeal nerve paresis. Mungkin perlu tindakan tracheostomy. Ada beberapa komplikasi yang bisa terjadi pada kasus, tetapi tentunya sangat dipengaruhi oleh ukuran, bagaimana ekstensi tumor, keganasan, dan sebagainya. Beberapa upaya ini terlihat adalah beberapa kasus yang dapat menyebabkan perdarahan. Bisa karena komorbidnya, bisa karena ekstensinya, dan juga pada teknik ataupun berhubungan sama anestesi. Saat ini berkembang alat untuk menghentikan perdarahan sehingga mengurangi terjadinya perdarahan, kita sebut dengan ultrasonic dissector, baik pada kasus-kasus yang open maupun pada kasus endoskopi. Yang kedua adalah komplikasi cedera saraf.
cedera saraf tuh sifatnya yang paling banyak adalah transien, sementara. Permanen hanya angkanya berkisar 1-2%. Nah, cedera saraf ini ada saraf yang sublaringus superior maupun inferior. Perlu kami sampaikan di sini, Amelia Galigursi, seorang penyanyi opera, kehilangan suaranya setelah tindakan operasi pada tiroid. Kenapa? Kami tunjukkan di sini laringus superior yang kuning, letaknya bervariasi, ada yang di atas tiroid 1 cm, tetapi yang paling banyak di atas 1 cm. Namun ada yang di bawah, ada yang dekat tiroid, ada yang di dalam. Nah, beberapa kasus kalau tidak dieksplor dengan baik, maka bisa terjadi cedera. Namun yang paling banyak bukan terputus, tetapi cedera akibat penggunaan koter ataupun akibat diseksinya. Sekarang sudah ada alat yang digunakan, kita sebut dengan IOM, intraoperative nerve modulator ataupun monitor. Kami dokter bedah bekerja sama dengan dokter anestesi menggunakan ini alat sehingga bisa mengetahui apakah itu saraf ataukah bukan, sehingga mengurangi cedera saraf. Bahkan pada kasus yang terjadi gangguan pita suara, saat ini bisa dilakukan injeksi pada vocal cord. Komplikasi ketiga yang menjadi masalah saat ini adalah hipokalsemia akibat parathyroid gland yang terjadi kompromis. Kita tahu parathyroidnya cuma ada 4, tetapi punya resiko. Beberapa kasus di sini dikatakan terjadi transien sampai 5%, tetapi sebenarnya yang permanen juga 1-2%. Kenapa hal tersebut terjadi? Kita tahu parathyroid itu walaupun ada 4, tetapi letaknya sangat bervariasi. Ada 8 variasi letak kelenjar parathyroid. Bahkan beberapa kasus letaknya di dalam kelenjar tiroid dan bentuknya mirip-mirip sama lemak. Sehingga kadangkala ini tidak dapat terlihat dengan baik dengan mata telanjang. Nah, kalau terjadi demikian, kalau diketahui setelah diangkat, maka kami melakukan autotransplantasi. Kita tanam kembali. Tetapi sekarang sudah ada alat namanya fluoresen intraoperatif menggunakan imaging, sehingga paratiroidnya dapat dideteksi dengan baik dengan alat ini, sehingga pasti akan dapat kita hindari cedera-cedera paratiroid tadi. Komplikasi yang terakhir saat ini berkembang menjadi parut, masalah. Tentu seorang wanita yang tidak memakai penutup di leher, wanita karir akan sangat berpengaruh. Nah, apa inovasi teknik pembedahan yang ada untuk mengatasi itu, dan amankah evolusi teknik pembedahan mulai dari teknik konvensional 100 tahun yang lalu berkembang menjadi video assisted menggunakan insisi yang lebih kecil, mulai memakai endoskopi, mulai memindahkan scar, dan sekarang sudah memakai robotik. Perkembangan ilmu makin lama, teknologi makin meningkat, tetapi tujuannya tetap sama, mengangkat kelenjar tiroid, apakah ismolobektomi ataukah total tiroidektomi. Banyak approach yang dilakukan, bisa dari aksila, dari breast, dari sternum, tetap seperti ini. Jadi yang dulu ada bekasnya besar menjadi lebih kecil memakai video assisted, kita pindahkan skarnya ke aksila, ke breast, bahkan ke belakang telinga, retroaurikuler. Namun orang masih merasa ada bekas. Sekarang berkembang peroral endoskopi tiroidektomi, diperkuat, diperkenalkan oleh Anuwung dari Thailand. Mereka melakukan tiroidektomi dengan menggunakan alat, masukkan pada di depan dari gigi, tetapi masih dalam rongga mulut. Memang kalau dijelaskan pada pasien agak ngeri sedikit karena menggunakan alat masuk ke rongga mulut. Tapi tujuannya untuk mengambil kelenjar tiroid ini, bisa kiri maupun kanan. Tindakan ini cukup aman kalau dibandingkan dengan tindakan open tiroidektomi. Waktunya saja sedikit lebih panjang,
tentu dengan biaya bertambah, tetapi komplikasinya antara keduanya hampir sama. Mereka, Anwong melaporkan dari hampir sekitar 500 kasus, mereka menyatakan TUDFA adalah sangat aman. Hasilnya seperti ini. Dan sehingga bekasnya yang tadi tersembunyi di daerah mulut sehingga tidak terlihat. Bagaimana dengan follow up pasien-pasien kita setelah dilakukan operasi, maka perlu di follow up apakah terjadi rekurensi atau tidak dengan cara dua, baik secara biokimia, surveillance maupun imaging. Biokimianya adalah kita periksa tiroglobulin dan ATA atau anti tiroglobulin antibody. Dan secara imaging bisa gunakan USG, CT scan, MRI, bahkan bisa dilakukan dengan whole body scan. Setelah kita evaluasi, maka kita kelompokkan menjadi 4 kelompok pada pasien-pasien kita. Jika tidak ditemukan adanya bukti tanda adanya keberadaan sel cancer, kita sebut dengan excellent response secara klinis, biokimia, dan struktur. Jika didapat abnormalitas dari tiroglobulin ataupun ATA, kita sebut dengan biokimia incomplete response. Sedangkan jika ditemukan struktur, masih ada massa tumor atau tiroid, kita sebut dengan struktur incomplete response, dan diantaranya disebut dengan indeterminate response. Apa yang dilakukan, bagaimana dengan terapi kita, tergantung dari apa yang telah dilakukan pada pasien tersebut, apakah lobektomi saja, apakah total tiroidektomi tanpa RAI, ataukah total tiroidektomi RAI, kita dapat golongkan mereka dalam excellent, indeterminate, biokimia, dan struktur incomplete. Nah, sehingga apa yang akan dilakukan manajemen implikasinya jika ada biokimia incomplete, maka apa yang harus dilakukan mungkin cukup observasi, perlu dengan di USG setiap 2-3 tahun. Jika ada peningkatan, perlu CT scan atau bahkan PET scan. Bagaimana dengan struktur incomplete? Perlu dilakukan tindakan surgery, apakah perlu dengan radiasi atau tyrosine kinase inhibitor atau cukup dengan active surveillance saja. Dan di sini terlihat adanya TSH, target TSH juga akan terlihat berdasarkan dari follow up kita. Sehingga diharapkan jika melakukan suatu tindakan follow up, maka kita melakukan tindakan yang disebut dengan dynamic stratifikasi risk, ya. Kita periksa pasiennya dan kita tentukan setiap ini apakah dia biokimia incomplete ataupun struktur incomplete. Rekurensi tidak banyak pada kasus rekurensi tadi. 10% dikatakan 2 kali operasi dan 1% yang harus dilakukan sampai 2 kali operasi. Ini tentunya pada kasus yang struktur incomplete. Sehingga setelah dilakukan suatu tindakan surgery, maka surgeon akan selalu menilai apakah masih ada sisa. Kalau ada sisa, apakah dikatakan persisten ataupun recurrence. Recurrence itu jika terdapat bukti secara teratur struktur ataupun biokimia yang sebelumnya tidak ada, minimal 1 tahun, sedangkan persisten jika terdapat bukti yang sebelumnya dikatakan tidak ada setelah terapi 1 tahun dari terapi inisial. Recurrent pada pre-op dapat kita prediksi pada pasien-pasien sudah datang dengan metastasis, terdapat varian yang agresif, dan kalau dilakukan pemeriksaan mutasi, sudah ada mutasi BRAF maupun TERT, sedangkan post-op kita dapat laporan dari dokter patologi, apakah ada terdapat gross extratheroidal extension, invasi vaskuler, serta limfonodi yang ukurannya lebih dari 3 cm, maka resiko terjadinya rekurensi sangat besar. Apa yang dilakukan jika terjadi rekurensi? Apakah selalu harus dilakukan operasi? Tidak juga. Bisa cukup dengan surveillance aktif atau memang harus dilakukan tindakan surgery. Berdasarkan kita harus beberapa hal yang harus diperhatikan. Apakah tumor primernya bagaimana, PA-nya, percepatan perubahan tiroglobulin, laju pertumbuhan struktur disease, ekstensi ekstranodal,
dan marker molekuler serta komorbid pasien. Itu singkat kami selalu memperhatikan bagaimana ukuran tumor, lokasi, tumor growth, simptom, dan patient preference. Sehingga rekurensi ada yang dilakukan, harus dilakukan tindakan, ada yang tidak, yang kita sebut dengan active surveillance. Sehingga ke depan seorang dokter bedah tidak selalu melakukan tindakan operasi terus pada tiroid nodul. Mereka akan memperhatikan bagaimana apa resiko-resiko yang akan terjadi, apa morbiditas yang akan muncul, sehingga mereka harus menentukan perlu tidaknya dilakukan tindakan surgery pada kasus-kasus nodul tiroid yang datang pada dokter bedah ataupun dikirim oleh sejawat ke dokter bedah. Saat ini pada pembedahan yaitu over treatment tidak perlu dilakukan lagi. Itu sama buruknya dengan under treatment. Terapi lebih bersifat individual, terutama pada pasien yang risiko tinggi maupun rendah, dan menghindari pembedahan adalah cara yang terbaik untuk mengurangi komplikasi dan biaya. Teh yang nyaman diminum di pagi sore adalah teh yang pas rasanya, tidak dingin, tidak juga terlalu panas. Kesimpulan kami pada season ini adalah pembedahan masih merupakan terapi utama pada keganasan tiroid, tetapi sudah banyak perubahan dalam tindakan surgery itu, kita sebut deeskalasi, dan lebih bersifat personalized approach. Biomolecular molekuler sangat membantu kasus-kasus yang perlu dan yang mana yang tidak dilakukan surgery, serta keamanan safety makin lama makin baik, dan juga sudah mulai memikirkan adalah keadaan estetis. Demikian yang dapat kami share pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Semoga dapat bermanfaat apa yang telah kami sampaikan pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.